Semuanya, selamat datang dalam forum podcast hari ini. Aku Alisa Armelia sebagai moderator dan juga temanku ada Aliana Rapanaura Ayu. Di sini kami akan membawakan topik yang cukup menarik tentang perbandingan metodologi dalam machine learning yang dimana kan perkembangan ML itu cukup berkembang pesat nih. Nah, dimana pasti memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sih sebenarnya algoritma yang memproses data secara efektif untuk menghasilkan informasi yang akurat bagi penggunanya. Nah, fokus pada diskusi hari ini itu tentang membahas secara teknis supervised dan unsupervised learning, di mana kedua tim akan memaparkan tantangan ataupun masalah-masalah yang dimiliki metodenya itu secara efisien serta relevansinya itu ke implementasi saat sekarang. Jadi di sini ada dua tim, yaitu tim supervised learning dan unsupervised learning. Beberapa tata podcast hari ini dari moderator kedua. Di diskusi ini aku menjadi 4 babak utama. Yang pertama, saya sebagai moderator akan memberikan pertanyaan dan kalian akan berargumen. Kemudian dari argumen-argumen tersebut, kalian akan memaparkan mengenai konsep, kelebihan, dan kekurangan dari metode tersebut. Dan ketiga, kalian akan memberikan kesimpulan dari pembahasan hari ini. Dan yang terakhir, penutup akan disampaikan oleh Alisa Armelia dan saya, Alia Ravanora. Baik, untuk membersihkan waktu, mari kita masuk ke pertanyaan pertama untuk tim supervise. Kalian selalu berlindung di balik metrik akurasi yang tinggi, padahal model kalian pada dasarnya buta, tidak seperti kubu unsupervised yang mandiri menggali struktur data. Keunggulan terbesar kalian sangat bergantung pada labeling yang mahal, memakan waktu, dan sangat terkenal terhadap temuan bias atau bias manusia. Bagaimana kalian bisa menjamin bahwa model kalian benar-benar objektif dan tidak sekadar mengotorisasi kesalahan atau prasangka manusia di masa lalu yang sudah kadaluarsa? Baik, kepada tim supervise dipersilakan untuk mengeluarkan argumennya. Masuk. Kalau dibilang supervise itu buta, saya setuju, dan itu justru poinnya. Model hanya mengikuti data yang kita berikan. Jadi yang berbahaya bukan metodenya, tapi ketika tindakan kita yang malas mengaudit label dan konteksnya. Menyebut unsupervised lebih objektif juga terlalu naif. Tanpa target yang jelas, pola yang muncul terlihat ilmiah, tapi sulit dipertanggungjawabkan untuk keputusan nyata. Setuju dengan pernyataan Putra. Menyebutkan unsupervised learning itu lebih objektif merupakan kesimpulan yang lemah, karena supervised sendiri memiliki tujuan yang jelas dalam prediksinya. Cara menjamin model agar di arah yang benar adalah menggunakan teknik XAI seperti SHARP atau 5 untuk menjelaskan hasil prediksi di balik model. Oke, mungkin menyambung poin dari Haider tadi, justru dengan akurasi supervise ini menunjukkan kalau transparansi. Metode ini kasih tahu persis kalau misalnya model kami ini bekerja dengan tepat, lengkap juga dengan celahnya. Sementara unsupervised ini bilang kalau menemukan struktur alami data, tapi bagaimana mengukur objektivitas temuan tersebut kalau misalnya tidak ada ground truth. Nah, bagaimana dengan human bias? Nah, justru supervise ini bisa melacak sumbernya dengan SHARP atau LIME, lalu memperbaikinya. Aku mau nambahin sedikit soal menjamin objektif. Sebenarnya nggak ada model yang otomatis objektif ya, termasuk juga unsupervised. Nah, yang bisa kita jaga itu kan sebenarnya prosesnya. Biasanya bisa kelihatan, bisa diukur dan dikurangi. Nah, di supervised learning itu targetnya jelas. Kita nggak berhenti di akurasi aja. Kita juga cek fairness misalnya, apakah false positif atau false negatif lebih tinggi di kelompok tertentu gitu. Kalau ada ketimpangan kita bisa benerin, rapiin label biar konsisten, simbangin data, reweighting, atau sesuai risiko dan dokumentasiin prosesnya biar bisa ditelusuri. Kemudian juga terus soal bias dari label manusia itu bisa kejadian, tapi kita bisa audit lewat sampling ulang, cek konsistensi annotator, dan fokus ke kasus yang paling sering bikin model salah. Nyambung juga nih poin rekan-rekan. Kita juga harus realistis ya, kan objektivitas dalam machine learning itu bukan berarti bebas dari asumsi. Kita juga harus meminimalisir resiko kesalahan yang terukur. Kalau di supervised learning kan bekerjanya dengan struktur empirical risk minimization. Itu berarti setiap prediksi punya loss function yang jelas. Kalau model kami bias atau meleset, angkanya pasti akan terlihat secara matematis, secara seketika. Sedikit dari Alanov, saya rasa juga tuduhan kalau supervised learning itu buta dan mahal itu sudah tertinggal zaman, karena bias yang dibahas tentang sebelum dibahas tentang SHARP itu dengan label dengan alat matematis untuk membedah keputusan model tanpa label dan ground truth tidak akan ada objektivitas yang nyata. Riset juga mengatakan kalau kita sudah masuk di era AI assisted labeling atau labeling data secara masif dengan akurasi pakar dengan AI, yang mana artinya masalah biaya dan waktu juga sudah selesai. Saya juga mau nambahin terkait yang dibilang sama Akmal tadi, yaitu permasalahan label mahal itu udah bisa dibilang bukan hal yang cukup buat dipermasalahkan lagi gitu loh. Di mana model itu bisa tetap relevan saat data dan perilaku orang itu berubah. Supervise itu belajar dari label manusia, jadi objektif 100% itu gak realistis. Tapi justru karena supervise punya target yang jelas, model bisa dites ulang dari data yang lebih baru. Kalau performanya turun, itu tandanya polanya sudah berubah dan model harus diupdate. Bukan juga bagaimana sih dari pandang itu untuk utama dari supervised learning sendiri bukan cuma alat tebak-tebakan berlabel, generalisasi yang terjamin, di mana prinsip Occam Razor yang paling sederhana biasanya itu paling benar. Selanjutnya, unsupervised learning itu seringkali terjebak overfitting, lupa dan noise, karena mereka mencari pola tanpa batas, dimanapun pola alam yang kalian dibanggakan oleh unsupervised itu sendiri seringkali hanyalah sebuah artefak matematis yang tidak punya daya prediksi di dunia nyata. Selanjutnya mungkin secara ilmiah sendiri, di mana kami dari supervised menggunakan structural risk minimization untuk memastikan model ini tidak hanya menghafal data, tapi juga benar-benar belajar tanpa ground truth atau label, di mana kalian tidak punya cara objektif untuk membuktikan bahwa model dari unsupervised itu tidak sedang berhalusinasi. Ingin menyanggah statement dari Randi, apakah boleh kan? Boleh sekali, Hakim. Oke, Randi, jadi audit hanya efektif jika kita tahu apa yang salah. Masalahnya, penelitian oleh Silverman di NPG Digital Medicine membuktikan bahwa bahan pakar pengalaman pun menghasilkan notasi yang tidak konsisten dan tidak ada super expert yang bisa jadi standar emas. Halliburton di 2024 menambahkan bahwa bias demografis label dalam mempengaruhi notasi bahkan di tugas objektif dan diversifikasi anotator pun tidak cukup untuk mengatasinya. Jadi, kalau bias suatu tanam sistemik sejak awal, apa yang diaudit? Bias dalam label justru direplikasi oleh model, bukan otomatis terdeteksi. Akuntabilitas proses kondisional yang sebaik kualitas labelnya. Supervise justru menghindari jebakan ini karena tidak membawa asumsi label apapun sejak awal. Apakah dari Randi dari tim supervise memiliki jawaban dari sanggahan Hakim? Oke, aku mau menanggapi ya. Sebenarnya aku setuju sama poin Hakim.
gimana ya, anotasi manusia itu emang nggak bisa konsisten bahkan dari pakar sekalipun. Ya, tapi justru karena itu audit yang aku maksud itu bukan kayak mencari label yang sempurna, tapi kayak buat mengukur seberapa besar ketidakpastian label dan mengelolanya. Nah, di situ untuk supervise ini Mungkin ada sanggahan dari tim unsupervised, dipersilakan. Baik, itu dia sesi diskusi untuk tim supervise. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pertanyaan tim unsupervised. Pertanyaan 2. Tim supervise, kalian sering bersembunyi di balik kalimat manis menggunakan hidden pattern. Padahal kelemahan terbesar kalian pada hasil yang seringkali sulit divalidasi dan kurang actionable. Seolah-olah useless secara bisnis. Berbeda dengan kubu supervise yang punya target metrik jelas, kalian hanya meraba-raba tanpa kepastian. Saat kalian mengklaim menemukan sebuah pola atau cluster, bagaimana cara kalian memberikan bukti yang nyata bahwa pola tersebut benar-benar memiliki nilai bisnis, bukan hanya halusinasi? Dipersilakan untuk tim unsupervised menjawab. Oke, jadi waktu itu aku setuju karena unsupervised bisa jadi noise kalau cuma berhenti di fakta bahwa data terbagi ke beberapa cluster. Karena itu cluster kami anggap sebagai hipotesis saja dan kami buktikan lewat 3 hal. Yang pertama itu cek kestabilan, yaitu digeser periodenya atau di resampling masih konsisten atau tidak. Yang kedua kami bakal mencek dampak bisnis, apakah ada perbedaan jelas di retention, churn atau AOV. Dan yang terakhir itu validasi yang paling kuat, yaitu melakukan A/B test dengan treatment per segmen. Kalau metrik naik berarti segmennya punya value, bukan noise. Saya menyambung Pak Niki Puput, bukti cluster kami itu bernilai bisnis dan bukan sekedar noise yang dijelaskan pada teori heterogeneous treatment effect. Jika cluster kami hanya halusinasi, respon audiens terhadap treatment bisnis pasti akan seragam atau acak. Nyatanya, setiap cluster merespon dengan cara yang berbeda dan spesifik. Ini bukti kalau algoritma kami sukses memetakan karakteristik murni audiens, membuat eksekusi bisnis jauh lebih terarah dan efisien dibanding sekedar spray and pray. Izin menambahkan pendapat pula. Kalau unsupervised learning itu justru memberikan noise pada data untuk menentukan struktur aslinya tanpa intervensi asumsi manusia. Jadi menciptakan competitive advantage melalui penemuan peluang yang sebelumnya tidak terdeteksi. Untuk bukti nyata bahwa ini bukan halusinasi matematis, ada bisa dilihat di stabilitas polanya. Jika konsisten dan mampu memprediksi perilaku masa depan yang bahkan belum memiliki label, maka itu adalah latent insight yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh metode supervised manapun. Izin menambahkan juga, unsupervised tidak lagi mendikte data dengan asumsi lama, melainkan menyaring kebisingan menjadi sinyal yang murni. Stabilitas pola yang disebutkan itu adalah buktinya segmentasi ini jauh lebih akurat dalam menangkap realitas pasar daripada sekedar intuisi atau label manual yang terbatas. Apa yang ditemukan bukan sekedar pengelompokan, tapi peta kekuatan pasar yang selama ini tidak terlihat oleh metode supervised konvensional. Dari Andrea sendiri, jadi realitanya sendiri, ancaman justru sering kali muncul dalam bentuk anon-anon yang tidak memiliki label sama sekali. Jika kita murni bergantung pada supervised learning, maka nanti akan terjadi kebobolan saat menghadapi anomali ataupun tren baru, karena modelnya akan harus menunggu data dikumpulkan dan juga dilabeli secara manual terlebih dahulu. Sebaliknya, dengan menggunakan unsupervised learning sendiri seperti radar yang secara instan itu mampu mendeteksi penyimpangan atau struktur baru dari data mentah tanpa perlu kita swapi contoh historis. Jadi pada akhirnya supervised learning bagus untuk sekadar menghafal data masa lalu, tetapi unsupervised learning metode yang baik dalam memetakan dan juga navigasi data masa depan yang belum terprediksi. Supervisor itu juga bergantung pada data berlabel. Jadi jika melabeli aliran data raksasa yang masuk dari berbagai sensor, itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Jadi model unsupervised inilah yang menjadi nilai bisnisnya, karena mampu menangkap dan mempelajari distribusi data mentah yang tidak berlabel secara cerdas, meramalkan perilaku normal dari aliran data tersebut. Yang mana berarti sistem perusahaan tidak harus menunggu manusia melabeli data historis seperti pendekatan supervised. Metode unsupervised justru secara mandiri. Supervised learning tidak hanya mengklaim menemukan pola tersembunyi, tetapi juga memvalidasi secara sistematis. Pola yang ditemukan diuji menggunakan metrik yang seperti Wet Score, diuji stabilitasnya dengan resampling, lalu dilihat apakah setiap segmen benar-benar menunjukkan perbedaan nyata pada metrik bisnis seperti churn atau conversion. Jika tidak ada dampak yang jelas, maka itu kami anggap sebagai noise. Yang berbeda dari teman-teman sebelumnya, pertanyaan tadi menyebutkan bahwa unsupervised itu useless secara bisnis. Tapi justru sebaliknya, banyak keputusan bisnis paling bernilai lahir dari pertanyaan yang belum ada jawabannya. Disitulah unsupervised bekerja. Ketika perusahaan-perusahaan e-commerce baru masuk pasar, mereka belum punya data berlabel yang cukup untuk melatih supervised model. Mereka tidak tahu dulu siapa pelanggan high value mereka. Unsupervised learning yang pertama kali memetakan itu, mengelompokkan perilaku pengguna, menemukan segmen yang tidak terduga, lalu hasilnya bisa dijadikan fondasi strategi bisnis yang konkret. Argumen-argumen dari tim unsupervised, mungkin dari tim supervised ada sanggahan? Oke, aku ada sanggahan. Untuk argumen dari Rizky tadi kan menyebutkan bahwa untuk bukti itu belumnya ada A/B test, tapi kan bukannya A/B test itu merupakan pengkategorian atau pemberian label ya. Jadi kalian tuh malah menentukan asumsi di awal, kan kesimpulan dari cluster. Jadi jatuhnya kalian tuh melakukan supervised, bukan salah supervised. Baik, itu dia tadi argumen sanggahan dari tim supervised. Apakah tim unsupervised punya jawaban? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada sanggahan dari tim unsupervised, mungkin diskusi ini akan saya kembalikan kepada MC1 atau moderator Alisa. Baik, di sini kembali lagi saya sebagai moderator pertama. Jadi karena tidak ada penjawaban dari sanggahan tersebut, mungkin kita bisa menyimpulkan sebenarnya diskusi hari ini itu apa. Nah, saya di sini akan menyimpulkan dari segi supervised learning, yang dimana diskusi tersebut tadi yang sudah kita lakukan itu menunjukkan supervised learning itu memiliki keunggulan dari segi akuntabilitas karena adanya target, matriks, evaluasi, dan teknik interpretasi. Namun, hakim tadi itu menyoroti kelemahan dari si kualitas model tetap bergantung pada kualitas dari label yang berpotensi membawa bias data. Nah, jadi artinya kedua kubu
di sini tadi sepakat bahwa objektivitas model sangat bergantung pada kualitas data dan proses evaluasinya. Kesimpulan dari pertanyaan 2 dan diskusi menunjukkan bahwa unsupervised dapat menghasilkan insight data tanpa label melalui analisis pola, uji stabilitas, dan validasi empiris seperti yang dijelaskan oleh tim unsupervised. Sementara itu, sanggahan dari tim supervised mengingatkan bahwa tetap membutuhkan interpretasi dan pembuktian tambahan agar benar-benar bernilai secara bisnis. Kesimpulannya di sini, baik supervised maupun unsupervised memiliki peran berbeda dan saling melengkapi dalam memahami serta mendukung pengambilan keputusan. Di sini saya moderator pertama dan juga Aliana Rapanaurayu sebagai moderator kedua. Pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video podcast lainnya.